Baik, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, selanjutnya pada slide ini merupakan lanjutan juga dari slide yang tadi, masih mengenai prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Yakni prinsip berikutnya adalah PTK itu berkomitmen untuk peningkatan mutu. Kalau dalam materi yang lalu, kita tahu bahwa salah satu ciri PTK itu adalah improvement oriented, yakni berorientasi pada perbaikan. Nah, itu ternyata sekaligus menjadi prinsip penelitian tindakan kelas. PTK itu komitmennya harus memegang teguh komitmen bahwa PTK itu dilaksanakan untuk meningkatkan mutu. Mutu apa? Mutu pembelajaran. Mutu apa lagi? Mutu guru, mutu kinerja guru, kualitas kinerja guru. Dengan PTK, maka pembelajaran yang tadinya bermasalah menjadi tidak bermasalah karena masalahnya ditekankan, karena masalahnya dihilangkan, dikurangi dengan solusi yang diambil oleh guru. Jadi, semakin hari, siklus demi siklus, maka senantiasa terjadi peningkatan mutu pembelajaran, sekaligus juga peningkatan kinerja guru. Karena guru semakin mampu mengatasi masalah. Yang berikutnya, PTK merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Nah, PTK itu tidak terpisah dari pembelajaran. Justru PTK itu ya bagian yang tidak terpisahkan. Karena PTK itu ya berupa pembelajaran. Mulai dari awal penyusunan perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, itu menandakan PTK sudah merupakan bagian integral, bagian yang tidak terpisah dari pembelajaran. Lalu RPP yang sudah disusun itu kemudian dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Itu menambah jelas bahwa PTK merupakan bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Ada evaluasi juga di tahap refleksi, evaluasi pembelajaran. Itu juga bagian dari pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan dan juga mengevaluasi perencanaannya. Jadi jelas bahwa PTK itu merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Nah, berikutnya PTK itu bersandar pada alur dan kaidah ilmiah. PTK itu yang dimaksud alur dan kaidah ilmiah itu adalah PTK diawali dengan, kalau dalam laporannya itu laporan PTK diawali dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu menemukan masalah. Menemukan masalah, lalu karena masalahnya banyak dibatasi. Masalahnya berapa yang akan kita pecahkan? Apa, bukan berapa. Karena harus satu, apa masalah yang menjadi prioritas utama untuk dipecahkan. Lalu disusunlah rumusan masalah. Setelah disusun rumusan masalah, dicari teorinya apa. Lalu setelah ada teori-teorinya, lalu dirumuskanlah hipotesis tindakan. Hipotesis yang berujung nantinya pada penyusunan kesimpulan, penarikan kesimpulan. Nah, langkah-langkah mulai dari tadi saya sampaikan penyusunan latar belakang masalah atau identifikasi masalah sampai pada penarikan kesimpulan itu ada dalam laporan PTK dan itu merupakan alur kaidah ilmiah, alur ilmiah. Jadi kalau kawan-kawan, para mahasiswa sekalian melihat skripsi yang berbentuk penelitian tindakan kelas itu nanti mulai dari bab 1 latar belakang masalah, lalu ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, sampai di akhir bab 5 ada penarikan kesimpulan. Itu pasti ada ya, ada itu poin-poin yang barusan saya sebutkan. Dan itu merupakan alur dan kaidah ilmiah. Sistematis
Tidak bisa diacak-acak kesimpulan dulu misalnya. Lalu di akhir baru perumusan masalah, tidak bisa. Karena salah satu kaidah ilmiah itu sistematis. Harus sistematis, tersusun. Latar belakang masalah dulu, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kajian teori atau kajian pustaka, lalu perumusan hipotesis sampai pada penarikan kesimpulan. Itu harus sistematis. Sistematis itu bagian dari kaidah ilmiah. Jadi alurnya begitu, ada alur ilmiah. Itu tampak pada laporan PTK biasanya begitu. Berikutnya, masalah yang diteliti merupakan masalah nyata. Masalah yang hendak dipecahkan dalam PTK itu harus merupakan masalah yang nyata dialami oleh guru yang mengajar di kelas itu. Bukan masalah yang dicari-cari, dipikirkan tapi tidak terjadi di kelas. Bukan. Tetapi, sekali lagi saya tegaskan bahwa masalah yang hendak dipecahkan melalui pelaksanaan PTK itu harus merupakan masalah yang real dirasakan oleh guru ketika melakukan pembelajaran di kelas. Jadi tidak perlu mencari-cari, memikirkan yang tidak ada. Di kelas pasti ada. Karena memang harus mengangkat masalah yang terjadi di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Berikutnya, PTK itu konsisten untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini penjelasannya mirip dengan poin pertama di slide ini, yakni komitmen untuk peningkatan mutu. Mutu itu kan kualitas. Tadi saya sudah menjelaskan ini. Jadi tidak akan saya jelaskan ulang. Nah, berikutnya, PTK itu prinsipnya adalah perspektif masalah tidak hanya yang terjadi di kelas, tapi juga pada sistem dan lembaga. Nah, untuk poin yang ini saya mengkritisi ada kalimat tidak hanya yang terjadi di kelas, tapi juga pada sistem dan lembaga. Saya seringkali menyampaikan di awal, menegaskan bahwa PTK itu hanya untuk pembelajaran yang terjadi di kelas. Kalau pada sistem sekolah atau lembaga, saya tidak menyebutnya PTK. Saya lebih setuju menyebutnya itu kalau ada perbaikan untuk masalah sistem dan lembaga, sistem sekolah dan lembaga, maka itu namanya penelitian tindakan sekolah, bukan penelitian tindakan kelas. Jadi poin yang terakhir di slide ini itu saya kritisi. Artinya saya kurang sependapat dengan poin yang terakhir di slide ini. Berikutnya, ini juga masih lanjutan dari slide yang barusan. Prinsip berikutnya dari PTK adalah PTK tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi PTK itu prosesnya harus alamiah, sesuai jadwal pembelajaran yang berlaku. Kalau tiap minggu ya tiap minggu. Jadi PTK itu dilaksanakan pada pelajaran tertentu sesuai jadwalnya. Tidak diubah-ubah jadwalnya. Materinya juga tetap melanjutkan materi sebelumnya. Tidak ngaclok gitu kalau dalam bahasa Sunda. Tidak loncat materi. Tapi harus melanjutkan materi sebelumnya. Kalau dalam bahasa Sunda, melanjutkan hancak materi sebelumnya. Itu tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Kelasnya dipindah, komposisi muridnya juga diubah-ubah misalnya. Tidak murid yang biasanya ada di kelas itu PTK tidak begitu. Tapi PTK itu ya gurunya yang biasa mengajar, jadwalnya juga yang biasa dilaksanakan, muridnya juga yang biasa memang ada di kelas itu, materinya juga melanjutkan materi sebelumnya. Itu harus begitu PTK itu karena PTK tidak mengganggu proses pembelajaran.
Itu. Berikutnya, pengumpulan data dalam PTK tidak butuh waktu lama. PTK itu kalau satu siklus satu pertemuan dan kita melakukan PTK-nya 3 siklus, maka itu paling cuma butuh waktu 3 hari. Adapun kalau kita menentukan satu siklus itu 2 pertemuan, berarti PTK itu butuh waktu di kelas dalam waktu 6 hari. Kalau 3 siklus, masing-masing siklus 2 pertemuan. Tidak butuh waktu lama, tidak sampai berbulan-bulan. Tidak sampai 1 semester, tidak. Tapi PTK itu sebentar. Berikutnya, metodologi yang digunakan dalam PTK itu cukup reliabel, sehingga guru dapat merumuskan hipotesis secara lebih meyakinkan. Maksudnya begini, dalam PTK itu tadi, dalam alur penelitiannya itu ada kajian pustaka. Ada kajian pustaka atau landasan teori. Ada landasan teori. Misalnya kalau kita judul PTK-nya adalah, ini contohnya upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak melalui penggunaan media audiovisual. Penelitian tindakan kelas di kelas 5 min 1 Ciamis. Maka terkait dengan judul ini ada landasan teori. Menurut para ahli, ada kajian pustaka tentang apa? Tentang motivasi belajar dan juga tentang penggunaan media audiovisual. Dan dari landasan teori itu, dari pendapat para ahli itu, dari kajian pustaka itu, kita akan menyusun hipotesis tindakan, namanya kalau dalam penelitian tindakan kelas, ada hipotesis tindakan. Misalnya hasil penelaahan kita terhadap artikel-artikel atau buku-buku tentang motivasi belajar dan penggunaan media audiovisual, kita dapat menyimpulkan, membuat dugaan sementara hipotesis tindakan, yakni melalui penggunaan media audiovisual, guru dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 5 min 1 Ciamis. Misalnya begitu. Jadi hipotesis tindakan itu disusun karena ada langkah sebelumnya, yakni ada landasan teori atau kajian pustaka. Sehingga landasan teorinya, sehingga hipotesisnya yang tadi itu, hipotesis tindakannya itu meyakinkan karena didahului oleh pengkajian pustaka, kajian pustaka. Nah, berikutnya, masalah yang dipecahkan adalah masalah yang mendesak dan penting. PTK itu harus berprinsip, memegang teguh pada prinsip bahwa masalah yang dipecahkan, diangkat ke dalam PTK, ke dalam judul PTK itu harus masalah yang sangat mendesak dan sangat penting. Jadi kalau begitu, kalau dalam pembelajaran guru merasakan banyak masalah, maka masalah-masalah itu harus dibuat hierarki, skala prioritas. Mulai dari yang sangat mendesak dan sangat penting sampai yang paling bawah yang tidak mendesak dan sangat tidak penting. Yang sangat tidak mendesak dan sangat tidak penting. Begitu. Berarti sekali lagi, karena masalah yang dipecahkan dalam PTK haruslah masalah yang sangat mendesak dan sangat penting, maka guru harus membuat prioritas masalah. Memikirkan, membuat hierarki masalah mulai dari yang sangat mendesak dan sangat penting sampai ke yang paling bawah yang sangat tidak mendesak dan sangat tidak penting untuk dipecahkan. Nah, berikutnya, guru memegang etika yang tinggi selama proses penelitian. Guru memegang etika yang tinggi selama proses penelitian. Misalnya, ada etika penelitian, misalnya guru tidak ada prinsip anonimitas misalnya.
anonimitas. Yakni guru tidak boleh menyebutkan nama anak-anak yang bermasalah di kelas. Itu prinsip anonimitas dalam penelitian, dalam metodologi penelitian. Nah, prinsip itu harus dipegang oleh guru. Tidak boleh guru misalnya menyebarkan info ke guru lain kalau tidak perlu, kalau tidak sangat perlu. Misalnya menyebutkan nama murid A, B, C, D. Si Abdul, si Ahmad, Abdul, Ahmad, Dani, dan yang lainnya itu adalah anak-anak yang bermasalah. Motivasi belajarnya sangat rendah misalnya. Tidak boleh begitu. Tapi guru harus menjunjung tinggi prinsip atau etika penelitian, diantaranya ya anonimitas itu. Namanya tidak boleh diumbar, dibeberkan. Dikhawatirkan murid-murid yang bermasalah itu, yang rendah motivasi belajarnya itu, kalau memang PTK-nya tentang motivasi belajar, dikhawatirkan kalau diumumkan namanya itu mereka akan minder. Jadi guru tidak boleh membuka aib murid-muridnya dengan alasan yang tidak tepat. Itu kan dalam Islam juga diajarkan menutupi aib sesama muslim. Nah, termasuk dalam penelitian juga ada prinsip namanya prinsip anonimitas. Itu bagian dari etika penelitian. Anonimitas itu ya menyembunyikan nama, menyamarkan nama. Tidak boleh guru membeberkan aib murid-muridnya dengan alasan yang tidak tepat. Nah, berikutnya, kelas di mana PTK dilaksanakan merupakan tanggung jawab guru. Nah, ini menandakan bahwa guru harus melaksanakan PTK itu di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Karena di kelas yang menjadi tanggung jawabnya itulah dia merasakan masalah dalam pembelajarannya. Jadi bukan di kelasnya orang lain di mana dia tidak merasakan masalah di kelas lain itu karena memang tidak mengajar. Begitu. Jadi kalau begitu tidak ada joki dalam penelitian tindakan kelas. Tidak ada istilah joki dalam penelitian tindakan kelas. Ya, yang melaksanakan penelitian tindakan kelas itu harus guru yang memang mengajar di kelas yang bersangkutan. Di kelas dia sendiri yang menjadi tanggung jawabnya. Pada mata pelajaran dia sendiri yang memang dia mengampuknya. Bukan di kelas orang lain yang dia tidak mengajar di kelas itu. Bukan pada mata pelajaran lain yang memang dia tidak mengajar mata pelajaran itu. Karena PTK prinsipnya adalah kelas di mana PTK dilaksanakan merupakan kelas yang menjadi tanggung jawab guru. Nah, itu kawan-kawan para mahasiswa sekalian, beberapa prinsip penelitian tindakan kelas yang harus kita junjung kalau kita mau melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ya, untuk materi kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang sangat sedikit dari saya bisa bermanfaat sangat banyak untuk kita semua. Baik untuk di dunia ini maupun untuk kita di akhirat. Saya akhiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.